Kalau Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan, seberapa besar pun goncangan kepada imanmu, kamu gak akan pernah ninggalin Tuhan. Saya akan mulai dengan ini. Ketika kita masih bayi rohani, kita baru kenal Tuhan. Kita pasti ngerasa gini, kok semua yang saya doakan Tuhan jawab ya? Kayaknya cepet aja gitu. Doa ini Tuhan dengar, doa ini Tuhan jawab. Yang luar biasa gini, di awal kita kenal Tuhan itu kita ngerasa, kekristenan begitu luar biasa, tampak luarnya begitu indah. Orang Kristen baik-baik semua. Perhatian, kakak-kakak di gereja perhatian, ramah, murah hati, tulus semuanya. Dan kita ngerasa, jadi orang Kristen itu luar biasa, Tuhan begitu dekat dan baik sekali. Itu awal-awal kekristenan. Semua tampak luar biasa. Tapi kita gak selamanya jadi bayi rohani, yang mengerti katakan amin. Kita akan masuk ke tahap yang namanya proses pendewasaan iman. Di situ orang Kristen biasa menyebutnya proses padang gurun. Nah, apa yang kita lihat di proses padang gurun adalah ini. Ternyata kekristenan tidak seindah tampak luarnya. Tidak semua orang Kristen baik. Ada amin? Tidak semua doa kita dijawab. Amin. Aduh, umur udah 35. Tapi pangeran berkuda tak kunjung tiba. Udah wajah kurang menolong, kantong pun bodong. Kapan nih jodoh datang gitu ya? Aduh, kita stres biasanya kalau udah angka 30-an tuh anak-anak single ya. Udah mulai panik, udah mulai titip-titip sana sini, tante. Kalau ada anaknya tolong udah kenalin saya ya. Bu Heni, kalau pelayanan kemana-mana ketemu yang oke-oke, pendeta jomblo gitu, kenalin dong gitu ya. Biasa banyak promosi dan sel di situ. Ada lagi, diberkati di gereja, hidup dalam kekudusan, nikah udah lama tapi gak dikasih keturunan. Ada lagi, pelayanan di gereja mulai ngalamin gesekan dengan sesama teman pelayanan. Nah ini biasanya ricuh. Dan kemudian ngalamin juga di level yang lebih tinggi. Ternyata hamba Tuhan juga bisa mengecewakan. Ada amin? Yang ngalamin saya bisa merasakan itu ya. Dan ngalamin juga jadi orang Kristen ternyata ngalamin tuh bisnis sama usaha kita gak selalu rame-rame dan lancar-lancar saja. Pasti ada masalah. Ada juga yang ngalamin di kerjaannya dipecat juga. Cari kerja susah. Udah doa-doa, temen sekomsel udah doain. Tapi belum dapat juga. Keuangan sulit. Ada di sini orang Kristen yang kere? Ada. Siapa bilang jadi orang Kristen pasti berkat. Enggak. Kalau dibilang jadi Kristen kaya raya, saya juga belum sampai ke sana. Janji-janji di mimbar yang bilang kalau ikut Tuhan kamu pasti diberkati melimpah-limpah. Saya hargai. Memang di dalam Tuhan ada kelimpahan tapi tidak selalu berupa uang. Kita harus sadar ikut Tuhan itu ada pikul salibnya. Harus bayar harganya. Harus ada naburnya. Amin. Firman Tuhan jelas bilang kamu menabur sedikit, kamu nuai sedikit. Kamu gak pernah nabur, kamu ngarep banyak. Biasanya di fase-fase proses pendewasaan iman inilah mulailah terjadi banyak orang-orang Kristen yang kecewa. Kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa orang Kristen kayak begini? Kenapa gereja kayak begitu? Kenapa pendeta kayak begitu? Dan mereka mulai rontok dan mundur satu-satu. Ini hubungan yang gak dalam. Cuma terpesona tampak luar. Tapi saya percaya Tuhan mengizinkan proses pendewasaan iman terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena disitulah Tuhan ingin melihat seberapa dalam kita mengasihi Dia sebagai pribadinya. Tuhan mau kita lebih mengenal Dia secara pribadi. Justru saya rasa pertumbuhan rohani terbaik adalah di padang gurun. Orang akan sungguh-sungguh ngalamin Tuhan di masa-masa sulit. Ketika mereka mengalami bahwa yang dikotbahin pendeta itu jadi kenyataan di hidup saya, baru mereka lihat Tuhan itu hidup. Orang gak bisa nyangkal bahwa Tuhan gak ada. Kenapa? Karena Tuhan terlalu nyata dalam hidupnya. Lagu yang saya tulis bicara begini,
hidupku ini semuanya tentang-Mu. Karena semua yang saya lakukan tuh Tuhan yang bikin, bukan saya. Semua karena anugerah. Kita bisa nyaksiin betapa Tuhan setia, betapa Dia ajaib. Dan mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Anda gak bisa sungguh-sungguh punya hubungan yang dalam sama Tuhan hanya mengharapkan berkat. Berharap orang Kristen gak akan pernah jahat sama Anda. Berharap ke gereja, Anda akan ketemu orang-orang yang kayak malaikat. Tampangnya aja. Saya sering kali bilang ini. Anda perlu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Gak peduli kamu di gereja mana. Gak peduli kamu disakiti sama siapa. Kalau kamu punya hubungan yang dalam sama Tuhan, itu gak akan pernah mengguncangkan imanmu. Untuk sesaat mungkin. Kita pernah ngalamin, dikecewain sama pemimpin mungkin. Sama pendeta yang kita kagumin mungkin. Sesaat kita terguncang. Kita seperti kehilangan pegangan, kita mau percaya sama siapa lagi gitu. Kalau yang kita pikir udah deket sama Tuhan aja bisa begitu. Tetapi Roh Kudus akan selalu membawa kita kembali. Kalau Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan, seberapa besar pun goncangan kepada imanmu, kamu gak akan pernah ninggalin Tuhan. Katakan amin.